Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Berikan sikap dan persiapan yang terbaik sama seperti kita ibadah di gereja. Mari saya mengajak kita bersatu hati. Dengan iman dan segala kerendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dialah Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas ibadah kita hari ini, dari awal sampai kepada akhirnya. Diberkatilah kita sekalian. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Bapa. Besar kasih setiamu Tuhan melingkupi kami. Biarlah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadirat-Mu. Dengan penuh sukacita kami mau masuki gerbang-Mu. Dengan bibir kami menaikkan puji-pujian kami. Dengan lidah bibir kami Bapa, kami menaikkan sembah kami di hadapan Tuhan. Dan dengan kaki kami Bapa, kami siap melompat, kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Nama yang berkuasa, nama yang agung, nama yang kekal, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita ada, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita yang ada bersama-sama dengan keluarga, mari katakan kiri kanannya, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Engkau yang sendiri, katakan pada dirimu sendiri, Yesus ajaib. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kita berdua kasih-Nya. Ajaib.
dengan memalang dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita percaya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, kubu pertahanan kami Bapa. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Sekarang kami siap untuk Engkau berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar dan juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini, saya beri judul, Ada Kuasa Dalam Nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita buka bersama di kitab Yohanes pasal 14 ayat 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kata kamu kita ganti dengan saya. Dan kataku dan aku kita ganti dengan Tuhan Yesus. Jelas nggih? Kata kamu kita ganti saya, kataku dan aku dengan Tuhan Yesus. Kita ulangi bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jika saya meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dan garis bawahi kata kepadaku, dalam namaku, dan aku. Ini penting, kataku di ayat yang kita baca, hurufnya adalah besar. Dan kataku di ayat yang kita baca, dialah yang memiliki kuasa. Dan yang dimaksudkan ku di situ adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kita baca pagi hari ini adalah bagian percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya. Nah, pada pagi hari ini ayat yang sama, firman Tuhan yang sama juga Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ya, mintalah apa saja atas namaku, dan aku akan mengabulkannya. Sama. Kataku yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memiliki kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayakah kita bahwa Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa, bahwa Yesus Kristus adalah nama yang dahsyat dan luar biasa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, nama yang memberi pemulihan, kekuatan, semangat, jalan keluar. Dalam namanya ada pengharapan, ada pengampunan. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya Dia tetap berkuasa. Amin. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang mengalami pertolongan, mujizat, dan kuasa dari Tuhan. Kita ingat, yang pertama, Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan yang menyertai dia. Dalam seluruh kehidupannya, Daud selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat Daud berhasil dan menang. Kita ingat kisah orang buta, orang lumpuh, perempuan yang sakit pendarahan. Ketika mereka berseru-seru memanggil, Yesus, kasihanilah saya. Yesus, kasihanilah saya. Mereka mengalami kesembuhan pada saat itu juga. Luar biasa. Kita ingat Sakeus dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Seorang Sakeus yang jahat. Tetapi ketika ia memutuskan menerima Yesus, Yesus datang dan masuk ke rumahnya, masuk ke dalam hidupnya. Sakeus mengalami perubahan hidup, mengalami pertobatan. Sakeus dipulihkan Tuhan. Kita ingat Tuhan melepaskan, membebaskan, dan mengusir orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur. Dan masih banyak kuasa-kuasa Tuhan yang lain. Sekali lagi, ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita dan keluarga kita sekarang ini? Sesuatu apa? Perkara apa? Beban apa? Tantangan dan pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Ingat, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Saya baca sekali lagi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika keluarga, Bapak, Ibu, Saudara rindu seperti Daud yang berhasil mengalami kemenangan, sukses, dan bahagia, andalkan, libatkan, dan takutlah akan Tuhan. Jika keluarga, Bapak, Ibu, Saudara ingin mengalami kesembuhan, belajarlah seperti kisah orang buta, orang lumpuh, perempuan yang mengalami pendarahan, datang, berseru, memohon, panggil nama Yesus, dan ucapkan, Yesus, kasihanilah saya. Yesus, kasihanilah kami. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Jika keluarga Bapak Ibu rindu mengalami pemulihan segala sesuatu, belajarlah seperti Sakeus. Panggil, minta Yesus datang ke rumah kita. Yesus datang ke hidup kita dan keluarga kita. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sumber jawaban, sumber jalan keluar. Bagian kita adalah percaya dan datang kepada Tuhan Yesus
Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dan Alkitab catat di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang sanggup memberikan kelegaan kepada setiap kita. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan perkataan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 23b. Yohanes 16 ayat 23b, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bapak Ibu, percayalah. Percayalah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga bangsa kami Indonesia. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas memulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur sudah melaksanakan ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Saya mengingatkan, tetap ikuti informasi warta jemaat di grup disampaikan oleh majelis. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami menaikkan ucapan syukur karena kesempatan kami bisa beribadah menyembah Engkau. Tuhan, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini Tuhan izinkan untuk melayani-Mu. Tuhan terus melipat kali gandakan karunia dan talenta kepada mereka. Kami juga tetap berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau melawat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila terjadi pemulihan untuk negeri kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai, membangun dan menyelamatkan negeri ini. Terima kasih Bapa. Seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, bila tetap dalam naungan-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, apapun kehidupan mereka, tantangan, pergumulan yang dihadapi, selagi mereka berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan Engkau yang menyertai dan memelihara umat-Mu sekalian. Kami menaikkan ucapan syukur buat ibadah hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan yang bersama dengan kami. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami bersama-sama dengan umat-Mu akan menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat hatimu dan sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Dan selagi masih ada kesempatan kita tinggal di bumi ini, biarlah tetap kedapatan dalam diri kita iman yang setia sampai kepada akhirnya. Diberkatilah kita sekalian di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya